Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru hebat. Bersama saya Bambang Hermanto SH, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin 2024. Dan untuk tugas kali ini, tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pendidikan Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada murid sebagai manusia atau sebagai anggota dari masyarakat agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kesadaran akan proses pendidikan yang menuntun tumbuh kembangnya murid secara holistik sudah menjadi perhatian bagi seorang pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosional Daniel Goleman yang dikembangkan dengan KESAL Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning 1995. Selanjutnya, sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka KESAL tersebut dikembangkan oleh Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti dan pendampingan anak. PSE berbasis penilaian ini bertujuan untuk mendorong dan perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid dan guru serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran KSE yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, keterampilan menjamin diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran PSE yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif. Ketiga, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong murid untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Adapun 5 kompetensi PSE, yang pertama adalah kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan pendapat, berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dan mempertimbangkan rasa aman, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis. Implementasi KSE yang pertama, pengajaran KSE secara eksplisit. Murid-murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Kedua, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik.
Tujuan KSE diintegrasikan dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan fokus pada upaya membangun hubungan dan komunikasi. Penerapan PSE di kelas. PSE rutin merupakan penerapan PSE yang terjadwal seperti kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah, seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari, di mana masing-masing siswa menyampaikan apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. Yang kedua, PSE terintegrasi mata pelajaran, dilakukan di sela-sela penyampaian materi seperti dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Ketiga, PSE protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan sebagainya. PSE dengan teknik stop. PSE dengan teknik stop berarti dalam arti kata S adalah stop, T adalah take a breath, kemudian O observer, dan P process, yang maksudnya S berhenti, T ambil napas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Keterkaitan antar materi, modul 2 dan modul 1.1. Pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan KHD. Dari filosofi KHD, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Modul 2.2 dengan modul 1.2, pembelajaran sosial emosional dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai-nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengolah emosi, sehingga nilai kematerian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi tercapai serta berjalan seimbang. Modul 2.2 dengan modul 1.3, pembelajaran PSE dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 2.2 dengan modul 1.4, pembelajaran PSE dengan budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman untuk berpengaruh dalam penerapan budaya positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Modul 2.2 dan modul 2.1, pembelajaran PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi murid, sehingga hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat dan bakat murid, profil belajar murid dengan menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk sehingga sesuai dengan kebutuhan murid.
Perasaan mempelajari modul PSE. Perasaan sebelum mempelajarinya, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional tidak dapat diterapkan di kelas dan akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada penyampaian materi saja. Perasaan setelah mempelajari PSE. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pembelajaran sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik pada murid. Hal yang penting bagi saya berkaitan dengan kebutuhan belajar. Ada 3 hal yang mendasar dan penting menurut saya terkait dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis murid, yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Ketiga, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dalam mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Perubahan yang saya akan lakukan di kelas dan di sekolah bagi murid, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE yang memastikan murid memiliki kesempatan konsisten dalam menumbuhkan, melatih, berefleksi tentang 5 kompetensi PSE. 2. Pembelajaran akademik terintegrasi KSE dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran pada materi akademik, seni musik, dan pendidikan jasmani. Ketiga, keterlibatan murid dengan mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin pemecah masalah dan membuat keputusan. Bagi rekan sejawat, yang pertama menjadi tauladan dengan menerapkan KSE dalam peran dan tugas dapat menciptakan budaya saling menghormati dan menumbuhkan rasa peduli dengan rekan-rekan guru lainnya. Kedua, belajar dengan membiasakan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid. Ketiga, berkolaborasi dengan membuat kesepakatan bersama-sama untuk membentuk komunitas belajar dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.